Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pelajaran tadi sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini kita yaitu pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah apa yang kemarin dibahas adalah sejarah kebudayaan Islam tentang masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelumnya supaya kita dalam belajar ini ilmu kita bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Amin. Silahkan kalian berdoa dulu dipimpin oleh KM-nya. Perhatian, siap. Duduk yang rapi, siap. Sebelum belajar mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini Bapak akan bagi kelompok. Itu berarti di sini 1, 2, 3 kita bagi 3 kelompok saja. Yaitu ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Kita bagi kelompok 1, 2, 3. Sebelumnya untuk pelajaran hari ini yang tadi saya sebutkan yaitu tentang yang sudah lalu, yaitu masyarakat Arab sebelum Islam, di mana pada waktu itu masyarakat Arab sebelum Islam atau zaman jahiliyah itu apa coba masih ada yang ingat nggak yang pelajarannya kemarin tentang masyarakat Arab sebelum Islam? Kita sebelum ke misi dakwah Nabi Muhammad, kita mengingat dulu yang ke belakang tentang misi dakwah Nabi Muhammad tentang masyarakat Arab sebelum Islam. Ada yang masih ingat? Nah, yang pembahasan yang kemarin yaitu tentang masyarakat Arab sebelum Islam, seperti biasa yang kemarin itu setelah Nabi Ismail wafat, itu di sana orang Arab itu selain Allah, jadi di situ itu menyembah berhala, yang dimana berhala itu atau patung itu selain dari menyembah berhala juga menyembah matahari, kemudian menyembah bulan, bintang, kemudian menyembah ruh-ruh atau menyembah jin, malaikat, dan di situ ada Nah, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran kedua atau pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, di sini kita akan membahas tentang permulaan dakwah, kemudian juga prioritas dakwah, kemudian respon masyarakat Arab. Nah, di situ yang akan kita bahas untuk kali ini salah satunya ya. Dan selanjutnya kita bahas ini. Untuk apa? Di sini juga untuk kita sebagai siswa juga di sini akan mengambil hikmah atau manfaat dari pembahasan ini. Selain kita menuntut ilmu atau pengetahuan, juga kita bisa dituangkan di masyarakat atau kehidupan kita. Di sini juga kita bisa mengambil hikmah atau dijadikan cermin bagi kita. Oke, yang selanjutnya untuk penilaian, nanti kalian akan dinilai baik penilaian sikap, kemudian kinerja kalian, baik secara individu atau perorangan, atau juga sebagai atau juga sebagai kelompok atau penilaian kelompok. Baik, kita lanjutkan. Ini Bapak sudah menyiapkan di sini
slide atau PPT. Kalian silakan perhatikan dan di sini juga saya sudah menyiapkan satu PPT atau slide PowerPoint. Yang kedua adalah video. Nanti kalian perhatikan kemudian simak. Setelah menyimak nanti kalian Bapak harap bisa mempresentasikan untuk dari bahasan ini ya, bahasan ini. Silakan kalian perhatikan dulu untuk pembahasan hari ini. Itu misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah diangkat sebagai Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Namanya 10 Masehi ya. Namanya itu kita tulis Masehi ya. Nah, permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, di sini Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Ketika usia beliau genap 40 tahun dari sini. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diangkat sebagai nabi itu dia berusia 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang berada di Gua Hira. Ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Yaitu wahyu pertama di situ adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang wahyu pertama yang diturunkan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Dilanjut. Kemudian prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, ini yang diprioritaskan. Prioritaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama mengajarkan ketauhidan. Karena pada masa itu adalah masa jahiliyah. Di situ masyarakat Arab belum memeluk Islam atau masih menyembah berhala yang tadi yang pembahasan yang belakang kita sudah bahas. Nah, kemudian kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala di situ itu prioritas dakwah Nabi Muhammad. Kemudian merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Di situ perilaku masyarakat jahiliyah yang sangat-sangat yang negatifnya ya, yang negatifnya itu salah satunya adalah membunuh bayi perempuan, kemudian juga berjudi, kemudian berzina, terus mabuk-mabukan. Itu perilaku itu yang diprioritaskan atau diutamakan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kalau di kita itu apa hak asasi manusia? HAM, hak asasi manusia. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Karena pada masa itu di Arab itu hak asasi manusia, terutama perempuan itu dianggap perempuan itu tidak mempunyai tidak mempunyai istilahnya jadi tidak mempunyai kekuatan, jadi tidak setara dengan laki-laki. Jadi makanya kalau melahirkan bayinya perempuan itu dianggap aib karena itu anggap perempuan itu tidak berguna. Dan kemudian di situ juga ada perbudakan yang masih melekat. Kita lanjut. Nah, di sini respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya orang kafir Quraisy itu tidak menerima tentang dakwah Nabi Muhammad atau masuknya Islam pada waktu itu. Bahkan di situ banyak penentang. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu
menghalangi gerakan atau dakwah Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Ini beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak ajaran Islam atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Pada waktu itu karena adanya tadi ya penyetaraan atau istilahnya tidak ada perbedaan, maka yang merasa kastanya tinggi di atas itu takut kehilangan kekuasaannya. Kemudian hilangnya status sosial karena di zaman itu adalah zaman kelompok-kelompok atau tadi ya kasta, kemudian golongan itu dia itu takut hilang karena adanya hak asasi manusia tadi ya. Itu salah satu penyebab atau beberapa faktor yang orang Arab menentang tentang dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya itu modal kesuksesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Itu kesuksesannya yang patut kita contoh. Jadi yang satu sabar, kemudian kegigihan dan keuletan. Ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Keempat, akidah terpuji dan menjauhi kemungkaran. Apa diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini gambar Mekah. Waktu itu sejarah kebudayaan Islam. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Pada awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya, Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak. Budaknya Zaid bin Haritha. Setelah melihat ini, silakan siapa yang mau bertanya tentang seputar ini. Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 3 silakan. Budak itu kalau di Indonesia apa sih, Pak? Budak ya, tentang budak. Budak itu kalau di ibarat di Indonesia itu apa gitu. Ya, berarti ya emang bukan budak leutik, bahasa Sunda budak leutik gitu ya. Mungkin kelompok lain ada yang menjawab, ada yang bisa menjawab. Ya, silakan, Jis. Mungkin pembantu, Pak. Pembantu ya mungkin juga ya itu ya. Silakan yang lainnya masih ada. Nah, kita sedikit penjelasan. Di sini ada pertanyaan baik tadi, yaitu kalau budak itu kalau di Indonesia itu apa? Ya pada waktu itu mungkin kalau sekarang itu ya istilahnya pembantu ya betul ya. Pembantu, cuma pada waktu itu perbudakan di sana tidak seperti sekarang pembantu atau pembantu rumah tangga. Tapi dulu itu budak, istilah budak di sana itu bisa diperjualbelikan, bahkan diperlakukan semaunya majikan. Semua mau disiksa, mau apa, yang penting bagaimana majikan senang ya seperti itu. Dan situ itu waktu itu sistem perbudakan di sana itu seperti itu. Nah di situ tadi Nabi Muhammad menyetarakan atau hak asasi itu. Nah
Nah, supaya tidak ada semacam itu. Jadi istilahnya tidak ada perbudakan yang istilahnya diperlakukan tidak senonoh. Jadi budak itu ya memang betul sih tadi kata Ajis kelompok 1 itu juga betul. Ya, jadi kalau ibarat di kita itulah membantu rumah tangga. Itu ya. Kemudian masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada, kita dilanjut. Setelah kalian menyimak, nanti kelompok-kelompok yang 1, 2, 3 ini setelah kalian menyimak tayangan slide dan video dan penjelasan, mungkin ada yang merangkum atau bisa mempresentasikan tentang bahasan yang tadi. Silahkan kelompok mana yang mempresentasikan atau membacakan ininya ke depan, atau jangan ke depan lah, di situ aja. Silakan kelompok mana? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2. Silakan. Namanya siapa? Ya. Silakan. Enggak ke depan, di satu aja lah. Berdiri supaya melihat. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah 610 ketika usia beliau genap tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai tuhan politeisme seperti penyembah bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh dan arwah, nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang mempresentasikan kelompok 2. Ada lagi kelompok yang lain mempresentasikan? Ada. Baik, tadi udah bisa mempresentasikan hasil dari pengamatannya melalui video dan video slide tadi atau pembahasan tadi. Ya, masih ada yang lain atau yang menanggapi? Belum ada. Ya, baik. Kalau belum ada, berarti kita belajar kelompok-kelompok lain juga simak kemudian dicatat seperti kelompok 2 tadi ya. Kemudian kita dilanjut yang saya mohon untuk kelompok mana saja untuk membacakan atau membaca materi yang tadi kita sudah bahas ya. Di sini kelompok mana yang membaca materi atau yang itu? Oh ya, kelompok 1 ya. Ini dibacakan aja untuk materinya. Yang dari 3 aja, 3. Masyarakat Arab tua Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan. Hari kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Nabi Muhammad berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah bagi orang yang beriman. Nah, ini teman kita atau kelompok 1 sudah membacakan materinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Ini sudah membacakannya. Jadi di sini yang barusan dibacakan itu tentang menegaskan bahwa hari kiamat itu, menegaskan hari kiamat, karena pada masa itu masyarakat jahiliyah itu tidak mempercayai hari kiamat. Bahkan dia berpendapat mana mungkin tulang belulang manusia yang sudah menjadi tulang belulang bisa dihidupkan kembali. Di sini Nabi
Muhammad mengajarkan atau mempertegas bahwa ada kehidupan setelah mati. Gitu. Nah, baiklah untuk materi hari ini mungkin cukup sekian. Ini yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan yang kita bahas hari ini mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Di situ juga kita yang barusan kita bahas adalah tentang mengerjakan ketauhidan, kemudian kondisi masyarakat yang menyembah berhala. Nah, di situ pada waktu itu masyarakat Mekah pra-Islam itu yaitu menyembah berhala, maulid bulan. Nah, yang akan kita bahas untuk nanti untuk pembahasan ketiga di sana yaitu yang kita bahas adalah pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Itu yang akan kita bahas. Di situ ada dua pola Nabi Muhammad berdakwah, yaitu dengan cara kalian lihat tadi udah sedikit melihat di tayangan video. Yang pertama dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan. Itu yang akan kita bahas nanti. Yang kita bahas nanti yaitu pada pertemuan berikutnya atau pertemuan ketiga. Baiklah, untuk pertemuan hari ini mudah-mudahan kita ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Di sini dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan atau kita lihat bagaimana sih kalau perjuangan itu supaya kita sukses. Seperti tadi pembahasan Nabi Muhammad atau kesuksesan itu yang pertama dia adalah dengan cara bersabar, bertawakal, ya, dapat dipercaya. Nah, orang pun sama atau kita pun sama. Kalau kita mau istilahnya berhasil dalam sesuatu, kunci utamanya adalah kita bersabar, kemudian berusaha dan bertawakal. Yaitu yang dapat kita jadikan contoh atau tauladan Nabi Muhammad SAW banyak ya. Di sini juga kita sama belajar itu jangan sampai belajar hanya berangkatnya saja, tapi yang pertama kita niati dengan menuntut ilmu ibadah. Niati dengan ibadah. Niat perbuatan kita bagaimana niat kita. Mudah-mudahan pada error. Ya mungkin itu saja untuk hari ini. Pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan. Untuk pertemuan kali ini Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak beranjak, silakan kalian berdoa dulu ya, supaya ilmu kita lebih berguna, bermanfaat. Siap. Kang Rafi, siap. Sebelum pulang mari kita baca doa dalam hati lagi. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.